Oke bosku, welcome back to my channel lagi bos. Saya kali ini mau ke bengkel. Saya ada video pembukaan kalau saya sebetulnya ada proyek bangun ulang Ereking. Jadi cerita awalnya seperti ini bos. Saya punya konsumen, dia beli spare part Ninja. Cuma dia itu sebagai bukan calo, tapi sebagai tangan kanan bosnya yang punya hobi motor bos. Awalnya dia pesan underbone Taiga, dia maunya paket underbone yang head-on lah. Dibelilah Taiga 5.500.000. Terus dia cerita selain Ninja bosnya juga punya Ereking bos. Nah, kalau Ereking saya sama, saya juga lagi bangun Ereking yang mesinnya full special engine. Itu dalam proses, karena apa? Semua part-partnya masih saya impor bos. Jadi partnya itu masih dalam perjalanan. Jadi saya ada proyek renovasi King yang mesinnya full special engine, tapi ini proyek sekitar 6 bulan. Jadi ada proses yang agak lama. Nah bosnya pinginnya cepet, tapi saya usahakan. Dan motor King saya udah deal terjual, STNK BPKB nya udah diambil dan tinggal Erekingnya. Ini awalnya saya jual sekitar angka di bawah 100 dikit dengan modif semua full. Dalaman mesin itu special engine, tapi selanjutnya si bosnya yang beli motor saya ini pingin ada beberapa part yang konsep saya itu jadi agak sedikit berubah. Jadi si bosnya ini pingin ada paket-paket head-on sesuai kelas si bos ini. Jadi mungkin kayak shock belakang nanti pakai inisial O, terus pakai data logger, belum hal-hal lain yang menurut si bosnya itu branded mau dimasukkan. Kalau kelas saya sih sebetulnya saya mentok anggaran kemarin King itu di angka sekitar 50-70 untuk spare part yang saya impor, tapi bakal jadi meledak anggarannya ya bos ya. Tapi kan bukan duit saya, ini nanti duitnya bosnya. Kalau saya mah apa tuh bos, saya cuma penjual mainan anak-anak. Saya cuma remukan rengginang nginjak cepit bos, gak ada harganya bos. Dan untuk deal dengan si bos ini, dia salah satu orang kenamaan di Tegal yang kesini. Pokoknya toko yang good banget lah Tegal, yang boom banget pokoknya ini bosnya. Jadi ini deal untuk motor modifikasi itu mentok di angka 150 juta. Jadi nggak boleh lebih dari 150 juta. Jadi 150 juta itu udah termasuk motor dan semua modifikasinya. Oke bosku, semoga semuanya berjalan lancar. Menggunakan Yamaha IT125 dengan kode 3R9. Halo bosku, coba lagi. Saya lagi di kandang macan ini bos. Saya lagi mau bikin proyek Ereking. Saya ada proyek Ereking yang saya konsep satu-satunya di Indonesia, Ereking dengan mesin special engine. Modelnya seperti apa? Cek itu bosku. Oke, ini dia Ereking yang nanti saya akan review. Ini mau jadinya kayak apa? Nanti saya akan jelaskan detailnya tentang spek-spek apa aja yang saya gunakan. Dan ini konsepnya seperti apa, nanti saya jelaskan di video pembukaan. Ini part 1 ya bos, part 2 nya nanti ketika semua ini udah jadi, baru saya detailing tentang harga, tentang ini partnya punya motor apa. Nanti saya jelaskan di part selanjutnya. Saya akan pembukaan dulu tentang konsep yang saya bikin di Ereking tahun 2004. Konsep saya awalnya semua part yang bikin ini untuk mesin saya pakai special engine bos. Jadi saya pengen bikin ini satu-satunya yang full special engine untuk bawah, tengah sampai atas. Pilihan-pilihan sementara yang saya pilih belum fix ya, tapi sementara saya pilih
Itu saya pertama akan gunakan magnet ini dia. Saya gunakan KTM yang bisa pakai lampu. Jadi lampu ini bakal nyala, jadi si bos nggak usah bingung nanti kalau pergi jauh atau kemana touring dan lain-lain, ini aman. Kenapa lampu tetap saya fungsikan. Sebetulnya pilihan untuk kayak Daytona sama YZ lagi saya hindari dulu. Walaupun ini sebenarnya udah PNP ya, tipping ya, cuma nanti saya akan abaikan. Saya pakai untuk kelas yang lebih tinggi, saya pakai KTM yang bisa pakai lampu. Itu untuk sektor kelistrikan bos. Lanjut untuk mesin, saya udah siapkan. Ini dia, isinya apa aja bos, nanti saya akan bongkar bos. Oke, kenapa saya bilang ini satu-satunya pengabaian ranking dengan mesin special engine, karena saya modif dari bawah sampai ke atas itu menggunakan part-part punya special engine bos. Contoh, saya ambil dari bawah dulu. Dari bawah saya menggunakan ini. Saya dari bawah menggunakan gearbox ini bos. Ini dia lengkap betulan. Gearbox saya menggunakan YZ tahun lama, yang dimana dia masih menggunakan 6 kecepatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia seperti motor-motor sport zaman sekarang bos, giginya udah 6. Naik ke atas kita nanti akan menggunakan crack as punya spesial ini juga. Saya punya pilihan 1, punya 5 PA nih. Ini dia crack as 5 PA. Kondisi nos, ini nos bosku. Oke, kita singkirin. Lanjut yang kedua, saya menggunakan ini 18G. Ini crack as punya DT. Ini kondisi baru juga. Cuma kalau crack as saya belum fix karena saya masih pilih-pilih nanti mana crack as special engine yang cocok dipakai di ranking. Jadi soal berat, beban, dan langkahnya bos, nanti saya pertimbangkan dulu mana yang cocok buat ranking special engine yang saya miliki ini bos. Nah, untuk sisi mesin paling atas, sebetulnya di tempat saya tuh banyak banget pilihan head, ada YZ, ada DT lama, DT baru. Cuma saya milih menggunakan Yamaha IT125 dengan kode 3R9. Kenapa saya menggunakan head IT? Karena head itu tuh head special engine yang sangat susah banget didapatkan di Indonesia. Di US aja tuh susahnya minta ampun. Dan pengguna ini saya lihat ada cuma dikitnya minta ampun. Jadi saya mau mencoba untuk kelas yang sangat susah sekali nih, susah didapatkan. Karena ini sangat limited. Kedua, gengsi IT itu jauh lebih tinggi dibanding DT, YZ. Nah, yang ketiga yang paling tinggi untuk brand itu pakai IT karena bentuknya ini sangat elegan. Dan untuk harga, head IT jauh lebih mahal dibanding YZ, apalagi DT yang banyak beredar di pasaran. Saya akan gunakan blok ini. Ini blok nos juga. Ini kondisi baru juga. Buka di mana ya? Isinya. Bos, saya jelasin bos. Ini blok YZ kode 2K6. Ini dia blok 2K6
Logonya bisa cek di sini. 2K6 dengan CC 125. Nanti saya pour up sehingga ini bisa tembus di angka 135. Ini kondisi baru, bentuknya seperti ini. Ini sebagian anak yang udah paham tentang blok ini, dan ini juga banyak yang koleksi. Cuma sayangnya ini sebetulnya nggak bisa PNP tanpa si bos punya ini nih. Ini dia nih. Yuk saya jelaskan. Ini lebih susah dibanding bloknya bos, yaitu membran sama intake-nya bos. Ini membrannya beda. Tuh. Ininya lebar dibanding King. Ini kondisi baru juga. Yuk kita cek. Tuh. Ini sama intake-nya juga sama bos. Intake-nya seperti ini bos. Nah ini udah ada bentuk ini biar ya. Nah tapi kemungkinan karena saya meledak, kemungkinan saya nanti akan modif nggak pakai standar yang ini. Saya kemungkinan bisa pakai Vivos, cuma saya belum menentuin Vivosnya nanti yang pakai apa. Kemungkinan paling besar saya gunakan RM, karena stok punya YZ 125 saya nggak ada, jadi saya gunakan RM 4R. Itu, dan karbu kemungkinan saya masih bimbang antara pakai Suko atau special engine yang baru bos. Karbunya ini kemungkinan saya masih bimbang, masih karbu Suko, saya masih pilih-pilih mana yang tepat, sebab saya hitung dulu nanti ketemunya pakai karbu apa bos. Pakai Suko genuine, tapi kalau soal ukurannya saya akan pertimbangkan mana yang tepat untuk motor Air King special engine. Selain ini mungkin peritilan kayak special engine yang bisa dipasang, itu contohnya apa ya? Nah, ini juga saya kemungkinan nanti akan menggunakan pre-couplingnya pakai punya YZ bos. Ini YZ 125. Nah ini dia empuk tapi performanya bagus. Made in Japan. Oke, sekian yang saya akan bahas tentang daleman. Untuk sementara yang bisa saya positifkan, saya tinggal di bengkel untuk segera di-reset, dan sisanya kemungkinan akan saya susul setelah ada perkembangan part-part apa lagi yang di dalam special engine yang bisa masuk ke Air King. Oke bosku. Oke, itu sebetulnya saya punya konsep motor ini saya anggarkan dengan nominal sekitar 70 juta untuk sektor mesin dan sedikit perubahan di kaki-kaki. Cuma setelah saya punya konsep seperti ini, ada peminat yang pingin total dianggarkan menjadi maksimal 150 juta. Jadi nanti saya akan banyak berubah di sektor shockbreaker, pakai data logger, dan banyak perubahan part-part head-on sesuai permintaan si konsumen. Oke bosku, perubahan head-on kayak apa besok saya akan review di part 2. Oke bosku, jangan lupa bahagiakan. Thank you.